Pada beberapa waktu yang lalu kita sempat dihebohkan dengan sikap kontroversi Imam Besar Masjid Istiqlal, di mana beliau ini melakukan penyambutan kedatangan Paus Fransiskus yang sangat luar biasa. Dan bahkan beliau sempat mencium kepalanya. Sehingga jadi kejadian ini banyak menuai komentar dari berbagai kalangan. Ada yang setuju, ada yang tidak sepakat, dan bahkan ada yang mengatakan itu haram, dan juga ada yang berani secara terang-terangan itu hukumnya murtad dan lain sebagainya. Maka untuk memastikan apakah apa yang dilakukan oleh beliau itu masih tetap dalam jalur syariat ataukah tidak, mari kita kaji bersama-sama menggunakan referensi, tidak hanya sebatas asumsi yang tanpa tendensi. Baik, di antara dalil yang dijadikan acuan tentang standar muamalah, interaksi sosial kemasyarakatan ataupun kemanusiaan antara orang Islam dengan non-Muslim, itu diantaranya adalah hadis Nabi, riwayat dari Abu Hurairah, di mana Nabi pernah bersabda, la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam wa idalakitum ahadahum fi tariqin fattarruhu ila adyakihi, yang artinya adalah janganlah kalian mendahului Yahudi dan Nasrani dalam mengucapkan salam, dan manakala kalian bertemu dengan salah satu dari mereka di jalan, maka desaklah dia ke bagian yang paling sempit. Dari segi konteks, matan dan sanadnya hadis ini sangat jelas. Mari kita simak komentar dari Imam Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfahnya tentang hadis di atas, bahwa menurut beliau hadis di atas itu tidak bisa dipahami secara umum. Artinya kita sebagai orang Islam ketika menjalin hubungan baik dengan non-muslim tidak kemudian langsung divonis hukumnya haram atau murtad, melainkan harus dibatasi dengan dua hal, kata beliau. Yang pertama adalah ada tujuan mengagungkan ataukah tidak. Yang nomor dua, interaksi yang dilakukan itu secara uruf dianggap mengagungkan ataukah tidak. Jadi selama tidak ada dua hal ini, maka tidak bisa dikatakan hukum haram. Sebagaimana dalam kitab Tuhfahnya, teks aslinya kami bacakan, wa yalja'u wujuban indasdihamil muslimina bitariqin ila adyakit turuki di amrihi sallallahu alaihi wasallam bidzalik tambihun qadiyatu ta'birihim bil wujub akhdan minal khabari annahu yahrumu alal muslimi inda jtima'ihi ma fi tariqin ayyuthirahu biwasi'ihi. Poinnya, wa fi umumihi nadhurun walladhi yattajihu anna mahalahu in qasada bidzalika ta'dimahu au udda ta'diman lahu urfan wa illa fala wajha lil hurmati. Dari dua poin penting ini, jika kita hubungkan dengan konteks pembahasan di atas, yaitu kunjungan kenegaraan, artinya erat kaitannya dengan negara, mereka adalah tamu negara. Yang kedua, pertemuan antar tokoh agama, dan yang ketiga adalah misi perdamaian dunia. Maka kalau kita berpijak dari tiga hal ini, akan menjadi jelas bahwa apa yang dilakukan oleh imam besar tersebut bukan dalam rangka mengagungkan mereka atau personal dari mereka, melainkan murni sesuai dengan konteks tersebut, utamanya menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian dunia. Lebih dari itu, standar suatu sikap ataupun perbuatan yang bukan dilihat dari sisi tujuannya akan dianggap sebagai bentuk takdim ataukah tidak, mengagungkan ataukah tidak, itu yang menentukan adalah urf, jadi kebiasaan. Oleh karena itu, ketika konsep ini kita bawa dalam permasalahan di atas, apakah sikap menghargai, menghormati kepada non-muslim dengan cara berdiri, mencium, dan lain sebagainya, langsung bisa kita vonis bahwa itu sebagai bentuk takdim ataukah tidak? Ini ulama masih terjadi khilaf. Jadi ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Jadi kalau yang mengatakan haram, karena sikap tersebut itu sudah divonis sebagai bentuk takdim. Kalau yang mengatakan makruh, karena sikap itu belum termasuk dalam kategori takdim. Ini bisa kita cek dalam beberapa referensi. Pertama, tentang standar urf. Jadi dalam kitab Ruhul Bayan dikatakan,
anna kullama addahul urfu ta'diman, ya addahul urfu ta'diman ila aqal fa huwa manhiyun anhu walau ma'a ahli dimmati. Kemudian diperkuat dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, anna mahalahu, jadi keharuman di atas itu, in qasada bidzalika ta'dimahu au udda ta'diman lahu urfan. Kemudian khilafiyah ulama menyikapi tentang sikap berdiri, mencium dan lain sebagainya, itu termasuk khilafiyah ulama ini, sebagaimana dalam kitab Fatawi Romli dikatakan hal yajuzu al-qiyamu li ahli dimmati au yukrahu fa ajaba bi annahu in qama li mawaddatihi lahu haruma wa illa kuriha. Ini versi Imam Ar-Romli. Kemudian ini yang bertolak belakang dengan keterangan di atas dalam kitab Ruhul Bayan dikatakan wala aro al-qiyam li ahli dimmati fil majlisi illa minal umuri al-mahdurati li anna dalalatahu ala ta'dim qawiyatun. Kemudian yang menyamakan antara qiyam, mencium dan lain sebagainya dalam kitab Sab'atul Kutub dikatakan wa hanyu dhuhrin makruhun wa qila haramun wa kadza birra'si wa taqbilu nahwi ra'sin aw yadin aw rijlin wa yundabu taqbilu dzalika wa mithluhu al-qiyamu ila akhirih. Lebih lanjut, perbedaan ulama tersebut itu hanya menyikapi tentang hukum asal. Sehingga ketika kita hubungkan, kita sesuaikan dengan konteksnya, sebagaimana yang sudah kami paparkan di atas, maka potensi untuk berubah menjadi boleh, bahkan sunnah, itu sangat mungkin terjadi. Dengan pertimbangan, satu, sikap tersebut hanya murni untuk menampakkan bahwa Islam adalah agama yang damai, bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Imam Besar Masjid Istiqlal kepada Paus Fransiskus itu hanya sebatas hubungan insaniyah. Jadi memuliakan sesama manusia, tidak lebih dari itu. Jadi referensinya bisa kita lihat dalam kitab Sab'atul Kutub. Wa bismillahirrahmanirrahim wa hanyu dhuhrin makruhun wa kila haramun wa kadza birra'si wa taqbilu nahwi ra'sin aw yadin aw rijlin. Poinnya ada di sini wa yundabu taqbilu nahwi wa yundabu taqbilu dzalika wa mithluhu al-qiyamu li nahwi ilmin aw salahin aw syarafin ila anqal qala Ibnu Abdissalam aw liman yurja khairuhu aw yukhafu minhu syarruhu walau kafiron ila anqal wa yakunu ala jihatil birri wal ikrami larriya wal i'dham. Kemudian dalam kitab Bariqah yang Al-Hanafi di sana malah dikatakan wa ana aqulu fihi aidan istihbabu ta'dimil mu'addam indan nas walau kafiran intadammana maslahatan ila anqal li annahu idzan laisa litawqir bal lil maslahati wa li is'ari mahasinil islami minat tawaddudi wal i'tilafi.